Saya bingung juga nih, karate tapi secara virtual. Pagi, sore, malam. Betul, dapat 2 penghargaan di tingkat nasional. Hampir disebut korban bulian. Saya akui dulu saya cengeng. Pas kebetulan sama-sama emosional, sama-sama cedera. Nah, jadi di situ saya segera ganti baju, saya ambil HP, saya nelpon ibu saya. Semenjak orang tua saya udah bercerai, saya dari Oh, pernah bercerai orang tuanya? Iya, Pak. Jumpa lagi di Ngompres, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Kali ini kita bersama seorang anak muda yang bernama Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, apa kabar Ibnu Sabil? Alhamdulillah, baik. Oke, ya, kali ini kita masih bersama seorang siswa SMA yang bernama Ibnu Sabil. Beliau ini punya punya prestasi dan passion yang luar biasa di bidang bela diri. Nah, betul ya Ibnu Sabil ya? Seperti bisa dibilang seperti itu, Pak. Bela diri Iya, Pak. atau bela harga diri? Bela diri, Pak. Dua-duanya ya lah. Iya. Oke. Nah, Ibnu Sabil ini punya prestasi di bidang bela diri, yaitu karate. Iya, Pak. Mungkin saya menyebutnya seorang karateka muda asal Kabupaten Natuna. Nah, jadi selama pandemi ini yang kita tahu, semua kegiatan belajar itu berpindah dari ruang kelas ke rumah. Nah, bedanya adalah walaupun belajar dari rumah, ternyata Ibnu Sabil ini dari rumahnya bukan hanya belajar. Nah, dia juga punya prestasi walaupun secara virtual. Jadi saya bingung juga nih, karate tapi secara virtual. Biasanya karate itu harus ada lapangannya, lapangan karatenya, misalnya tarung atau seni. Nah, itu harus ada lapangannya. Namun dia akhir-akhir ini saya dengar punya prestasi 2 malah dalam bidang karate, itu pun tingkat nasional. Aduh, nasional. Itu gimana tuh Ibnu Sabil? Karate tingkat nasional dapat juara virtual lagi. Itu gimana ceritanya tuh? Itu karena kita mengikuti alur pandemi ya, Pak, untuk aturan dari PB4K, Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Indonesia. Jadi untuk tarung itu ditiadakan sementara. Jadi hanya diperbolehkan pertandingan, bisa dibilang kalau dalam karate ini kata itu, atau bisa dibilang bahasa Indonesia jurus. Nah, jadi kita secara pertandingan itu hanya mencari minimal ruang itu cukup untuk melakukan jurus itu, divideokan sesuai aturan yang dibuat sesuai pertandingan masing-masing. Nah, kita kirimkan video tersebut ke panitia. Jadi ruangan apa yang kamu gunakan? Saya gunakan, alhamdulillah dari pihak sekolah SMA 1 mendukung, saya menggunakan aula SMA 1, Pak. Berarti di aula SMA Negeri 1 Buturan Timur, Kabupaten Natuna. Iya, Pak. Jadi kamu bikin video di sana? Iya, Pak, di situ, Pak. Sama siapa? Didampingi oleh guru karate saya, Sensei Roy Parinisianipar, sama rekan-rekan. Siapa? Sensei Roy Parinisianipar. Sensei Roy Parinisianipar. Roy. Bisa diakrab bilang Sensei Roy. Oh, Sensei Roy, apa kabar Sensei Roy? Saya lagi bincang-bincang dengan Ibnu Sabil nih, juara nasional. Nah, jadi waktu itu di aula. Iya, Pak, di aula. Ada kameramen. Ada kameramennya sih. Kameramen bukan? Iya. Lebih keren sih. Jadi ada kameramen. Kameramen sih hanya untuk khusus kameramen tidak ada, Pak. Cuman hanya rekan junior saya bantu rekam aja. Modalkan HP, tripod, sudah. Hanya. Oh, berarti anak SMA juga rekam? Enggak, SMP, Pak, junior SMP? saya. Iya. Junior karate? Iya, Pak. Jadi dia rekamnya di aula SMA? Iya, Pak, di aula SMA 1 Buturan Timur. Itu malam-malam, siang-siang, subuh-subuh? Pagi, sore, malam. Soalnya kalau berapa kali video karena itu? kami ada melakukan gladi juga, kira pertama gladi dulu. Nah, kira pas atau belum? Oke, pas. Nanti besok kami melakukan perekaman, jadi kalau misalnya pas ulang lagi, kalau nggak pas ulang lagi gitu. Nah, jadi kami sampai pas baru kami selesai, baru kami upload gitu, Pak. Makanya sampai malam. Berapa lama? Kurang lebih sekitar 4 malam, Pak. Perekaman 4 malam. Jadi ini seni ya atau iya, tarung? Pak. Seni, Pak. Seni. Jadi hanya individu dia, tidak orang. perorangan dia. Jadi yang tadi disebutkan itu betul dapat 2 penghargaan di tingkat nasional? Iya, Pak. Apa aja? Yang pertama turnamen Goju-Ryu Karate Do Virtual Championship Indonesia. Goju-Ryu Karate Do Virtual Championship Saya kalau 2020. Kalau bicara soal kata-kata orang karate ini bingung saya. Konchoryu, Itu Shinsei hanya sebutan. itu bahasa apa tuh? Jepang, Pak. Kalau bahasa karate ini kan Jepang. asalnya dari Jepang.
Jadi yang pertama tadi namanya Goju-ryu Karate Virtual Championship 2020. Nah, di situ saya mendapatkan juara 3 dari Juara 3. seluruh PSC nasional. Khusus aliran berarti itu saya. skalanya nasional. Iya, Pak, skala nasional. Yang kedua, Yang kedua, Indonesia Merdeka Karate Virtual Championship 2020. Itu memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi diselenggarakan dari pihak sponsornya Dojo Opung. Dojo Itu namanya. Opung. Iya, jadi secara nasional juga, Pak. Opung ini kayak sebutan orang Medan. Untuk di situ saya mendapatkan peringkat 5 senasional. Peringkat 5 yang Iya, Dojo Pak. Opung tadi. Ya, sponsornya dari Dojo Opung. Oh, berarti memperingati kemerdekaan. Nah, Oh, berarti secara virtual juga. iya, Pak, secara virtual juga. Terus seni juga, Iya, seni juga, Pak. Secara perorangan. secara perorangan. Itu di aula sama satu juga. Iya, ada olah sama satu juga, Pak. Oke. Nah, jadi awal mula mengenal karate seperti apa? Awal mula mengenal kelahi karate, enggak, Pak. Oh, enggak. Jadi Kalau awal mula mengenal karate itu seperti apa? mengenal karate itu saya diajak sama sepupu saya, Pak. Sepupu ngajak. Iya, yang ngajak. Ngajak kelahi. Enggak, Pak, Pakai ngajak ikut pertama kan ya mencari kegiatan di luar sekolah itu Oh, gitu, Pak. Jadi ngajak kegiatan ke yang karate. bermanfaat Nah, di luar maksudnya, Pak. kegiatan sekolah tuh, tiru tuh. Oh, dengan keluyupan kemana-mana kalian. Terus akhirnya Akhirnya saya diajak ikutlah ke latihan. Awalnya saya ikut mulai dari kelas 5 SD. kelas 5 SD. Iya, Pak. Latihannya di mana tuh? Di SD 1, Pak. SDN 01 SD1 Bundaran Ranai. Timur. Bundaran Pak. Timur Ranai. Dekat lampu merah. Siang, sore, malam latihannya? Kalau Minggu pagi, kalau Jumat sore. Oke, jadi itu awal mulanya diajak sepupu. Iya, Pak. Terus seriusnya kapan? Awal-awal sih sekedar ikut saja, Pak. Nah, Ini untuk sewaktu-waktu seriusnya luang. ini ada cerita sedikit. Waktu sebenarnya awalnya kali saya waktu SD itu bisa dibilang saya ini hampir disebut korban bulian karena Wah, korban bully. karena dulu bisa dibilang bocil-bocil saya ini bisa dibilang Nah, saya korban bulinya cengeng. korban bulinya dia apa kan? Ya di ejek-ejek itu loh, Oh, Pak. Kan dulu diejek. bisa dibilang saya cengeng langsung aja. Saya akui dulu saya cengeng. Jadi saya mencari cara gimana sih? Saya pokoknya cari saya ini biar saya percaya diri gitu, Pak. Jadi Supaya saya jiwa laki-lakinya keluar. Iya, Nah, jadi saya lebih garang. enggak juga, Pak. Jadi saya fokuskan lagi karate sampai akhirnya saya mengikuti Nah, jadi seriusnya kelas berapa? mulai Tadi kan? seriusnya SMP, mulai serius Oh, sekali. SMP. Iya, Pak. Dibulinya waktu SD. SD. Pernah Kurang kena lebih bully seperti sih? itu, Pak. Dibulinya cuma diejek-ejek. aja? Ejek-ejek itu, Pak. Nggak pernah dipukul. Enggak. Oh, diejek. Heeh. Seperti itu, Cemen-cemen Pak. gitu. Nah, seperti itu loh, Pak. Jadi waktu SMP dikeluarkan lah Mulai jiwa-jiwa SMP saya kelaki-lakian. mulai mencoba serius. Itulah. Ya. Iya. Oh. Nah, jadi ketika mulai serius, Iya, Pak. itu gimana tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua alhamdulillah mendukung semua, Pak. Betul. Yang penting jangan sampai salah gunakan, itu pesan ibu saya. Emang mau digunakan untuk apa? Ya maksudnya penting mentang-mentang karate mau mukul orang, nah itu pesan ibu saya jangan sampai seperti itu. Yang penting belajar bela diri itu pertamanya untuk olahraga, pertama untuk kesehatan, kedua untuk menjaga diri jika ada hal yang membahayakan diri kita sendiri, yang ketiga ya untuk prestasi. Itu aja, Pak, pesan dari Jadi ibu saya. ketika Ibnu Sabil mulai serius, Iya, orang tua dukung. Dukung, Pak, ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Orang tua dukung. Nah, emangnya Ibnu Sabil cuman suka karate, nggak suka ada hobi lain nggak selain karate? Musik sih, Pak. Musik, suka ngeband. Wah, ini depanin band semua nih. Suka ngeband? Ya, Oh, suka ngeband. Jadi lebih milih karate. kalau lebih milih karate, Pak. Kenapa nggak ngeband? Karena kalau band saya nggak ahli, hanya sekedar hobi aja, Pak. Oh, berarti seadanya ya. Ya seadanya aja, Pak. Kalau karate ahli. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Sekarang udah itu tingkat apa? Apa namanya? Tingkat atau dan atau apa namanya di dalam karate? Tingkatannya tuh. Tingkatannya kalau saya dan 1, Pak. Dan 1. Kalau disebutannya tuh ada kohai itu murid dari sabuk putih sampai coklat. Habis itu dan 1 untuk sabuk Itu hitam. putih sampai coklat kohai namanya. Kohai sebutannya artinya murid. Nah, kalau dan 1 sabuk hitam dan 1 sampai dan 3 itu sebutannya senpai, artinya senior atau pelatih. Nah, itu saya di dan 1 baru, Pak. Jadi ada berapa tingkat? Kalau di dan ini dan 1 sampai dan 3 dan 3 sebutannya senpai, senior atau pelatih. Selanjutnya dan 4 sampai dan 5 itu sebutannya sensei, artinya guru. Selanjutnya dan 6 sampai dan 10 disebutannya shihang, artinya master. Itu, Pak, kalau di karate. Itu berapa tahun tuh bisa sampai ke master? Sampai
tua-tua mungkin. Berarti orang yang master tuh udah tua. Udah tua Pak, rata-rata yang saya temui tua Pak. Tua. Iya, Kamu Pak. masih muda ya. Iya. Masih muda. Nah, mulai ikut lomba kapan? Mulai ikut lomba untuk tingkat sampai dengan tingkat provinsi pada tahun 2017 itu O2SN tingkat SMP Pak. SMP. Iya. Berarti awal mulanya SMP kelas Kelas 2 Pak waktu itu. itu langsung bidang karate, Iya bidang karate Pak. juara. Itu tidak sampai 3 besar, harapan 1 kalau di urutan Pak, peringkat 4. Jadi waktu SMP itu Iya Pak. itu lombanya apakah seni atau tarung? Nah kalau O2SN tingkat SMP dan SD ini di dua-duanya diikutkan Pak, wajib dua-dua. Jadi main pertama seni, kedua tarung. Jadi dua-dua diikutkan. Terus gimana pengalamannya Nah, kemarin? pengalamannya waktu SMP Tumbuh-tumbuh itu gitu? pertama saya main seni seadanya langsung gagal. Nah, yang kedua waktu itu saya fokuskan ke tarung juga Pak. Jadi cuman ada sedikit kesalahan saya di waktu itu di tarung karena jujur saya ini orangnya agak emosional. Nah, jadi main pertama saya udah pas kebetulan sama-sama emosional, sama-sama cedera. Nah, jadi di situ sama-sama Dis cedera. berarti? Enggak Pak, Nggak cuman enggak. Jadi Tapi menang? termasuk saya gagal juga di situ. Gagal karena saya tadi dapat bye. Nah, jadi bisa main lagi. Nah, itu sekitar Beruntung kamu dapat Iya, Pak. bye. Nah, cuma itu kalau nggak salah poinnya 2-1. Nah, saya didapat 1, melawan saya 2, melawan Karimun. Nah, Karimun. Lanjutnya saya main ke Dawan Anambas. Nah, situ saya udah campur aduk, emosi saya udah tak teratur lagi. Nah, dari situ saya pelanggaran Udah nggak gagal stabil lagi ya? Gitu, Pak. Udah nggak fokus lagi. Iya, Pak. Nah, jadi mulai dari awal ikut lomba SMP. SMP, Pak. Terus apa aja tuh lomba-lomba selain itu? Setelah itu SMP. apa aja lagi selain itu? Kalau SMP sih cuman itu Pak. Selanjutnya sih untuk lomba saya fokuskan lagi untuk saya mencoba di bidang lain di karate maksudnya. Pokoknya saya masuknya dari komite ini saya coba alihkan ke jurus atau disebutkan kata. Kemarin Gitu, Pak. kan Ya, Pak. ini dapat 2 prestasi tingkat nasional tahun Iya, Pak. 2020. 2020 dari tahun Kemudian pertama ikut lomba SMP. SMP. Jadi antara pertama ikut lomba sampai yang Ke kedua di tingkat nasional ini kosong gitu atau ada? Masih ada pertemuan lagi Pak. Oh, ada pertemuan lagi? Tahun 2019. Lomba apa? O2SN tingkat SLTA di provinsi. Nah, di situ saya coba fokuskan di kata atau jurus tadi. Alhamdulillah di situ saya dapat peraih medali perak, juara 2 Pak. Oh, juara 2 tingkat Iya, provinsi. tingkat provinsi Pak. Dapat perak. Perak. Perak itu apa tuh? Medali Nah, ya? medali Pak. Atau dapat yang lain mungkin selain perak tadi. Sertifikat. Nah, jadi berarti tahun 2019 masih ada prestasi ya. Iya Pak. Nah, sepanjang lomba-lomba itu mulai dari SMP sampai yang terakhir tahun 2020 ini, itu momen yang paling tidak bisa kamu lupakan apa? Momen yang Momennya. paling tidak bisa dilupakan apa? Momen yang paling saya tidak bisa lupakan itu waktu saya menang waktu 2019 itu Pak, O2SN tingkat SMA. Nah, kok yang paling tidak dilupakan yang itu Pak. provinsi malah? Nah, Kenapa? Karena di situ kan kita langsung Pak. Jadi kita ada kesannya sendiri. Kalau Langsung virtual maksudnya gimana? langsung bertanding kita langsung bertemu lawan-lawannya kita Oh. tahu. Kalau virtual ini kan kita tak ada rasa gimana ya? Rasa bertanding itu kurang gitu. Pak. Nah, jadi kita sekedar kayaknya main Berarti sebagai best latihan. momennya ketika itu. Iya, Pak, Ngapain ketika- kamu waktu itu? Kok berbekas sekali? Ketika itu saya merasa saya sangat tidak lupakan itu. Ketika saya menang, saya segera ganti baju, saya ambil HP, saya nelpon ibu saya, "Mak, saya lolos Mak, dapat medali perak, alhamdulillah." Nah, itu saya mendengarkan ibu saya bahagia. Disitulah saya merasa bahagia Pak. Situ yang saya Bahagiakan rasa bangga. ibu, biar bahagia juga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Iya, Pak. Nah, kemudian dari sekian banyak lomba dan prestasi, momen yang paling buruk apa? Momen paling buruk ya paling buruk prestasi yang pertama kali Pak, karena saya gagal itu Pak. Gagal. Iya, cuman itu hanya sebutan orang hoki aja dapat bye peringkat 4 gitu Pak. Oh, jadi orang nyebutnya seperti itu? Iya, Pak. Karena kamu baik aja gitu? Nah iya, Dapat itu. bye. Berarti itu menjadi sebuah kesan Motivasi lah Pak, beratnya saya untuk Motivasi. dapat sampai hingga saya dapat di O2SN 2019 itu Pak. Nah, oke. Kemudian dari sekian banyak lomba itu pasti ada hadiah. Ada Pak. Yang
paling besar yang mana? Kalau yang paling besar sih yang waktu ada stand 2019 Pak, yang saya dapat perak itu Pak. Oh pantas itu nggak Iya. itu dilupakannya nggak? Dapat perak, dapat duit lagi, banyak lagi duitnya. Jadi selain kita dapat prestasi, dapat medali, dapat sertifikat, dan yang tak kalah penting dapat uang. Iya Pak. Oke, jadi memang kita bukan bukan mengharapkan uangnya, ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi uang itu mampu memotivasi juga. Iya. Ya. Nggak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi kalian mau ngapa-ngapain harus pakai uang, loh. Betul nggak? Betul Pak. Betul. Setuju dengan saya? Setuju Pak. Kamu nih setuju aja. Nah, berikutnya sebagai seorang karateka, siapa yang menjadi influencernya, orang yang paling berpengaruh, Guru paling dikagumi gitu, siapa? Guru karate saya Pak, Shinseroy. Shinseroy tadi. Bagi saya dia yang paling menginspirasi saya Pak. Oke, Shinseroy menjadi inspirasi bagi Ibnu Sabil. Kenapa sih pilih dia? Tapi orang lain Karena beliau itu ya nggak suka dengan karateka nasional gitu, bukan Pak. dunia mungkin. Oh, kalau itu ada, cuman Ada. ya secara langsung gitu loh Pak. Soalnya lebihnya McGregor gitu. Oh, bukan karateka ada ya? Bukan Pak. Bukan. Oh. Kalau secara dunia sih ada, cuman itu Tyson, kan Pak. Bukan. Kalau sebut di karate ini namanya dia Damian Quintero Pak. Damian Quintero. Quintero. Beliau itu atlet Di depan Tanjung senyum Jaya. aja, dia nggak tahu nih. Senyum aja. Damian Quintero. Ya. Mana tuh? Itu orang Latin dia Spanyol, tuh, Pak. Orang Spanyol. Spanyol Pak. Spanyol. Jadi dia juara dunia Iya Pak. karate. Karate khusus di jurus juga di kata Pak. Dia tuh. Jadi jagonya itu apa? Yang membuat kamu tuh suka dengan dia, kan kita suka dengan seseorang itu, dia nggak selalu dengan prestasi, Le. Iya Pak. Ada kita suka dengan orang itu kadang-kadang dia prestasinya biasa-biasa aja, Iya, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita itu suka gitu. Nah, kamu suka dengan dia apa? Quintero tadi. Yang pertama saya sebagai karateka di khusus aliran saya di Goju Ryu, saya bangga karena dia juara dunia khusus sesama dengan aliran saya Pak. Oh, satu aliran. Satu aliran Pak. Kayak main musik aja. Sama-sama rocker gitu. Karena kan karate ini ada 5 aliran beda-beda Pak gitu. Jadi karena sama aliran ya. Iya, Pak. Nah, selama karirmu sebagai seorang karateka, nah orang yang paling berjasa siapa? Paling berjasa ibu saya Pak. Ibu. Iya Pak. Siapa ibu? Mama saya. Apa? Kenapa? Karena ya saya dari kecil, semenjak orang tua saya udah bercerai, saya dari Kau kecil. pernah bercerai orang tuanya? Iya Pak. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.